Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kiranya damai sejahtera Tuhan dan sukacita Tuhan bersama dengan kita. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ester 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tapi saya hanya membaca ayat 3 sampai 6 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Ester sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih Raja, dan jikalau baik pada pemandangan Raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu, dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Ayat yang ke-10. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Demikian firman Tuhan. Hari ini saya memberi tema jerat kesombongan. Tema ini mengingatkan saya pepatah lama yang berkata, "Menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri." Ini pepatah kuno, pepatah kekayaan bangsa Indonesia. Tetapi ini selalu relevan dalam kehidupan kita. Arti dari pepatah ini mengingatkan kita, orang yang berbuat jahat suatu saat akan kembali kepada dirinya sendiri. Inilah juga yang terjadi dengan Haman. Haman adalah seorang yang memiliki kekuasaan yang terbesar di antara itu. Tapi kekuasaan itu membuat dia sombong. Dan dia mau semua orang ketika bertemu dia harus sujud temu dengan Mordekai. Mordekai yang mencintai Tuhan, yang memegang prinsip hanya Tuhan yang disembah. Sehingga ketika dia bertemu Haman, dia tidak. Itu membuat Haman marah. Bahkan dia berniat untuk membunuh Mordekai. Tetapi di ayat yang dikatakan di sana, terlalu hina bagi dia kalau hanya membunuh Mordekai. Kesombongannya membuat dia ingin bangsanya pun harus dibunuh. Dengan kepicikannya akhirnya keluarlah surat dari Raja Ahasiweros. Maka semua bangsa Yahudi dengan waktu yang ditentukan akan terbunuh. Nah, sungguh ini menjadi ancaman bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, termasuk Ester yang menjadi ratu pada waktu itu. Tapi kita bisa melihat dalam perikop yang kita baca ini, Ester membukakan apa yang dilakukan oleh Haman. Haman akhirnya jatuh karena kesombongannya. Ironis sekali, Haman menyiapkan tilang penyulaan untuk Mordekai, tetapi pada akhirnya Hamanlah yang mati di tilang penyulaan itu. Pelajaran rohani apa yang kita dapatkan hari ini? Berhati-hatilah dengan kesombongan, karena kesombongan akan menjerat kita dalam kebencian dan kepicikan, seperti yang dialami oleh Haman, dan mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa boleh menyaksikannya dan kita sendiri pun mengalaminya. Biarlah pada pagi hari ini, kalau Tuhan memberi kita kepercayaan, Tuhan memberi kita kelebihan, bukan untuk disombongkan, tapi jadikan itu kesempatan untuk menjadi alat Tuhan, menolong, menguatkan orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami. Semua yang kami punya bukan karena kekuatan, karena kehebatan kami. Tapi kalau Tuhan mengizinkan kami memiliki kemampuan, kelebihan, harusnya kami pakai itu menjadi kesempatan menolong orang-orang di sekitar kami hari ini. Ya Tuhan, ampuni kami jika kami memiliki kesombongan,
karena kesombongan itu akan menjerat kami. Bahkan Tuhan izinkan untuk mendidik kami kembali kepada apa yang Tuhan mau. Anugerahkan kami kerendahan hati, melihat semua yang kami punya hanya karena anugerah Tuhan, dan kami pakai itu memberkati orang di sekitar kami dan mempermuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.